Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Hari ini kita bertemu lagi dengan materi baru, yaitu tentang Saka. Apa itu Saka? Saka kepanjangannya yaitu Satuan Karya Pramuka, merupakan wadah pendidikan guna menyalurkan minat, mengembangkan bakat, dan pengalaman para pramuka dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Satuan karya diperuntukkan bagi para pramuka penggalang terap, pramuka penegak dan pandega, dan para pemuda usia 14 sampai 25 tahun dengan syarat khusus. Setiap saka memiliki beberapa krida, di mana setiap krida mengkhususkan pada sub bidang ilmu tertentu yang dipelajari dalam satuan karya. Nah, berikut ini adalah jenis-jenis dari Saka, Satuan Karya Pramuka, yang bersifat nasional, yaitu meliputi Saka Bahari, Saka Bakti Husada, Saka Bayangkara, Saka Dirgantara, Saka Kencana atau Keluarga Berencana, Saka Taruna Bumi, Saka Wana Bakti, dan Saka Wira Kartika. Selain itu, terdapat juga beberapa satuan karya pramuka yang berlaku secara lokal di kuartir daerah atau kuartir cabang tertentu. Dan tidak menutup kemungkinan ke depannya saka-saka tersebut pun bisa berlaku secara nasional jika telah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Saka tersebut antara lain yaitu ada Saka Bina Sosial, Saka Pandu Wisata, Saka Pustaka, dan Saka Telematika. Nah, selanjutnya mari kita bahas masing-masing saka tersebut. Yang pertama, kita akan bahas Saka Bahari. Satuan Karya Pramuka Bahari adalah wadah bagi pramuka yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan nyata, produktif, dan bermanfaat dalam rangka menanamkan rasa cinta dan menumbuhkan sikap hidup yang berorientasi kebaharian, termasuk laut dan perairan dalam. Tujuan dari Saka Bahari ini yang pertama agar para anggotanya memiliki tambahan pengetahuan, pengalaman, juga keterampilan serta kecakapan di bidang kebaharian yang dapat menjurus kepada karirnya di masa mendatang. Kedua, memiliki rasa cinta kepada laut dan perairan dalam berikut seluruh isinya pada khususnya, dan rasa cinta kepada tanah air Indonesia pada umumnya. Ketiga, memiliki sikap dan cara berpikir yang lebih matang dalam menghadapi segala tantangan hidup, terutama menyangkut kebaharian. Yang keempat, mampu menyelenggarakan proyek-proyek kegiatan di bidang kebaharian secara positif, berdaya guna dan tepat guna, sesuai dengan minat dan bakatnya, serta bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Adapun sasaran dari Saka Bahari, yaitu ada yang pertama, mampu dan dapat memanfaatkan segala pengetahuan, pengalaman, dan kecakapannya untuk ikut berperan serta secara aktif dalam pembangunan nasional, khususnya di bidang kebaharian. Kemudian yang kedua, merasa ikut bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan hidup yang menyangkut kebaharian. Nah, selanjutnya ini ada beberapa krida dari Saka Bahari. Yang pertama yaitu ada krida sumber daya bahari. Ini terdiri dari 6 SKK.
Yang pertama ada SKK penangkapan ikan, kemudian SKK alat penangkap ikan, SKK budidaya laut, SKK pengolahan hasil laut, SKK budidaya air payau atau tambak, SKK pertambangan mineral. Nah, yang kedua, ini ada Krida Jasa Bahari, terdiri dari 9 SKK. Ada SKK listrik, mesin, pengecatan, elektronika, pengelas, perencana kapal, kemudian perahu motor, pelaut, operator alat bongkar muat, seperti itu. Dan yang ketiga, ini ada Krida Wisata Bahari, terdiri dari 8 SKK. Nah, apa aja? Yang pertama itu ada SKK Renang, SKK Layar, SKK Salam, SKK Dayung, SKK Ski Air, kemudian Pemandu Wisata Laut, Selancar Angin, kemudian ada SKK Penyelamatan di Pantai. Nah, yang terakhir yaitu ada Krida Reksa Bahari, terdiri atas 7 SKK, yaitu ada SKK Navigasi, Telekomunikasi, Isyarat Bendera, Isyarat Optik, Pelestarian Sumber Daya Laut, Pengemudi Sekoci, dan yang terakhir ada SKK SAR di Laut. Nah, selanjutnya yaitu Saka yang kedua. Ini ada Saka Bakti Husada. Satuan Karya Pramuka Bakti Husada adalah saka di bidang kesehatan. Nah, tujuannya dibentuk Saka Bakti Husada adalah memberi wadah pendidikan dan pembinaan bagi para pramuka penegak dan pramuka pandega untuk menyalurkan minat, mengembangkan bakat, kemampuan, dan pengalaman dalam bidang pengetahuan juga teknologi, serta keterampilan di bidang kesehatan yang dapat menjadi bekal bagi kehidupan dan penghidupannya untuk mengabdi pada masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun Krida yang termasuk ke dalam Saka Bakti Husada ini ada 6. Yang pertama yaitu ada Krida Bina Lingkungan Sehat, ada Krida Bina Keluarga Sehat, Krida Pengendalian Penyakit, Krida Bina Gizi, Krida Bina Obat, Krida Bina PHBS atau Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Nah, yang ketiga ada Saka Bayangkara. Nah, Saka Bayangkara yaitu satuan karya yang bekerja atau bertugas di bidang ketertiban masyarakat. Nah, adapun tujuan dibentuknya Saka Bayangkara adalah untuk mewujudkan kader-kader bangsa yang ikut serta bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pendidikan kebayangkaraan di dalam gerakan pramuka. Nah, kemudian sasarannya itu ada memiliki pengetahuan serta pengalaman dalam bidang kebayangkaraan. Kemudian yang kedua memiliki sikap hidup yang tertib sesuai dengan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Terus ada lagi yang ketiga memiliki sikap kebiasaan dan perilaku yang tangguh. Nah, adapun krida-krida yang termasuk ke dalam Saka Bayangkara, ini yang pertama yaitu ada krida pengamanan lingkungan, krida pengamanan lalu lintas, krida TPTK atau tindakan pertama di tempat kejadian, krida SAR, kemudian ada krida pemadam kebakaran. Nah, Saka Bayangkara ini juga bertepatan ada di kota Tangerang Selatan. Nah, selanjutnya ada Saka Dirgantara. Ini Saka yang keempat, yaitu Satuan Karya Pramuka Dirgantara adalah Saka di bidang kedirgantaraan. Tujuannya untuk memberikan pendidikan
dalam bidang kedirgantaraan bagi anggota gerakan pramuka melalui kegiatan nyata, produktif, dan berguna, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk masyarakat, bangsa, dan juga negara. Adapun krida yang berada di Saka Dirgantara ini adalah yang pertama ada krida keselamatan penerbangan, kemudian ada krida pesawat model, krida terjun payung, krida terbang layang, dan krida pesawat ringan. Yang kelima yaitu ada Saka Kencana. Satuan Karya Pramuka Kencana adalah saka di bidang-bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera, dan pengembangan kependudukan. Tujuan dibentuknya Saka Kencana adalah untuk membina anggota gerakan pramuka agar dapat menjadi tenaga kader pembangunan dalam bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera, dan pengembangan kependudukan guna memantapkan pelembagaan NKKBS sebagai cara yang layak dan bertanggung jawab dari seluruh keluarga dan masyarakat Indonesia. Adapun krida dari Saka Kencana ini yaitu yang pertama ada krida bina keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Dalam kurung itu KB dan KR disingkatnya. Terus yang kedua ada krida bina keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga. Disingkatnya itu KS dan PK. Nah, yang ketiga ada krida bina advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi. Yang keempat ada krida bina peran serta masyarakat atau disingkatnya PSM. Nah, next yaitu yang kelima, ini ada Saka Taruna Bumi. Saka Taruna Bumi adalah kepanjangannya dahulu, kita jelaskan dahulu dari arti kata Taruna Bumi ya. Taruna Bumi itu adalah pemuda yang berminat dan aktif melaksanakan kegiatan di bidang pertanian, pada umumnya termasuk bidang perkebunan, kemudian ada perikanan, peternakan, tanaman pangan, kemudian tanaman keras, dan lain sebagainya. Kemudian kita baru akan mengetahui arti dari Saka Taruna Bumi. Nah, Saka Taruna Bumi adalah salah satu jenis satuan karya pramuka, tempat meningkatkan dan mengembangkan kepemimpinan, pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan kecakapan para anggotanya, sehingga mereka dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan nyata, produktif, serta bermanfaat dalam mendukung kegiatan pembangunan pertanian. Adapun tujuan dibentuknya Saka Taruna Bumi ini adalah untuk mewujudkan kader penerus perjuangan bangsa dan pembangunan nasional di bidang pertanian dengan menyediakan wadah pendidikan luar sekolah di bidang pertanian kepada anggota gerakan pramuka, terutama pramuka-pramuka penegak dan juga pramuka pandega, serta kepada pemuda calon anggota pramuka dan para peminat yang memenuhi persyaratan. Nah, Saka Taruna Bumi ini terdiri atas 5 krida. Yang pertama yaitu ada krida tanaman pangan, kedua krida perikanan, krida peternakan, krida perkebunan,
Dan yang terakhir yaitu krida hortikultural. Nah, selanjutnya yang ketujuh ini adalah Saka Wana Bakti. Satuan Karya Pramuka Wana Bakti adalah saka di bidang pelestarian sumber daya alam, kehutanan, dan lingkungan hidup. Tujuannya yaitu untuk memberi wadah pendidikan di bidang kehutanan kepada anggota gerakan pramuka, terutama para pramuka penegak dan pramuka pandega, agar mereka dapat membantu, membina, dan mengembangkan kegiatan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, melaksanakan secara nyata, produktif, dan berguna bagi pramuka penegak dan pandega sebagai baktinya terhadap pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, di Sakawana Bakti ini terdiri dari 4 krida, yaitu ada krida Tatawana, krida Reksawana, krida Binawana, krida Gunawana. Nah, selanjutnya ini ada Saka Wirakartika. Saka Wirakartika adalah salah satu satuan karya pramuka yang memberikan pengetahuan dan keterampilan khusus di bidang matra darat. Apa itu matra darat? Matra darat adalah segala aktivitas dan kegiatan yang dilakukan secara terorganisir, perorangan, ataupun kelompok yang memanfaatkan kondisi alam di darat seperti hutan, gunung, rawa, dan juga sungai. Saka Wirakartika ini dibentuk berdasarkan keputusan bersama antara TNI AD dan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Layaknya pada satuan karya pramuka lainnya, anggota Saka Wirakartika disyaratkan seorang pramuka penegak atau pramuka pandega, baik putra dan putri yang menjadi anggota gugus depan di wilayah cabang atau ranting, di mana Saka Wirakartika itu berada. Nah, Saka Wirakartika ini memiliki 5 krida, yaitu ada krida navigasi darat, krida pioneering, krida mountaineering, krida surviva, krida penanggulangan. Nah, kegiatan Saka Wirakartika ini memiliki beberapa kegiatan ya, meliputi yang pertama itu ada latihan rutin Saka Wirakartika, kemudian ada kegiatan perkemahan Baktiwira Kartika, kemudian ada perkemahan antar satuan karya, kemudian ada kegiatan khusus untuk kepentingan tertentu, misalnya seperti persiapan lomba atau ulang tahun Saka Wirakartika, terus kegiatan Hari Pramuka, dan kegiatan khusus lainnya. Nah, selanjutnya ini ada Saka Bina Sosial. Ini adalah Saka yang ke-9. Nah, Saka Bina Sosial adalah satuan karya pramuka yang merupakan wadah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis di bidang usaha kesejahteraan sosial guna menumbuhkan kesadaran untuk membaktikan dirinya dalam pembangunan nasional. Adapun krida-krida yang termasuk ke dalam Saka Bina Sosial ini terdiri dari 4 krida, yaitu yang pertama krida pelestarian dan kesetiawanan sosial. Ini terdiri dari 3, yaitu ada pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dasar, kedua pembinaan keluarga pahlawan, dan pemeliharaan makam pahlawan. Terus yang ketiga ada pembinaan kesetiakawanan sosial. Nah, krida yang kedua ini ada krida rehabilitasi sosial.
yaitu terdiri dari sarana rehabilitasi sosial, kemudian upaya rehabilitasi sosial, dan yang terakhir tempat layanan rehabilitasi sosial. Nah, yang ketiga, ini ada krida potensi kesejahteraan sosial. Terdiri dari potensi kesejahteraan sosial partisipan sosial. Nah, yang terakhir atau yang keempat, ini ada krida asistensi sosial. Asistensi sosial atau bantuan sosial ialah suatu bentuk pemberian pertolongan kepada orang lain, kayak perorangan atau kelompok. Nah, dalam bentuk uang atau barang, atau juga bisa dukungan, bahkan dorongan, agar orang yang dibantu itu dapat memenuhi kebutuhannya. Nah, yang ke-10, ini ada Saka Pandu Wisata. Saka Pandu Wisata adalah satuan karya pramuka yang merupakan wadah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis di bidang kepariwisataan guna menumbuhkan kesadaran untuk membaktikan dirinya dalam pembangunan nasional. Tujuannya yaitu agar anggotanya memiliki rasa cinta terhadap kepariwisataan. Kemudian yang kedua, agar anggotanya memiliki pengalaman, pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan di bidang kepariwisataan. Terus yang ketiga, memiliki sikap hidup yang tertib, serta cara berpikir yang kreatif khususnya untuk kepentingan kepariwisataan dan peka terhadap keadaan dan juga perubahan yang terjadi di lingkungan kepariwisataan. Nah, yang keempat, mampu melaksanakan bakti kepada masyarakat di bidang kepariwisataan. Yang kelima, memiliki disiplin dan tanggung jawab terhadap kepariwisataan. Nah, Saka Pandu Wisata ini terdiri dari 4 krida, yakni ada krida bina objek wisata, krida bina pramu wisata, krida bina sarana wisata, dan krida bina seni budaya. Nah, selanjutnya yang ke-11, yaitu ada Saka Pustaka. Saka Pustaka adalah satuan karya pramuka yang merupakan wadah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis di bidang kepustakaan guna menumbuhkan kesadaran untuk membaktikan dirinya dalam pembangunan nasional. Nah, ini adalah lambang Saka Pustaka ya. Nah, lambang Saka Pustaka ini memiliki arti bahwa pramuka penegak dan pramuka pendega yang disimbolkan dengan 2 tunas kelapa warna coklat ini yang tergabung dalam Saka Pustaka itu harus mempunyai pancaran semangat seperti matahari, serta kemauan untuk bisa menjadi kader pembangunan di bidang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi yang dapat membantu melembagakan budaya baca dan belajar bagi semua anggota gerakan pramuka, dan tentunya juga masyarakat di lingkungan dengan tetap berpijak pada landasan Pancasila dan sifat-sifat budi luhur manusia. Nah, selanjutnya ada krida-krida yang termasuk ke dalam Saka Pustaka. Ini ada 4. Yang pertama yaitu ada krida layanan perpustakaan. Kemudian yang kedua ada krida pengembangan bahan pustaka. Yang ketiga ada krida pengembangan perpustakaan.
Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu Krida Deposit dan Penerbitan. Nah, selanjutnya yang terakhir ini adalah Saka Telematika. Saka Telematika adalah satuan karya pramuka yang membidangi masalah teknologi dan informasi. Saka ini terbilang baru dan dirintis oleh Kuartir Daerah Jawa Barat dengan bekerja sama dengan Telkom sejak Maret tahun 2011. Kemudian Saka Telematika ini ditandatangani oleh Direktur Konsumer Telkom yaitu Inyoman G. Wiryanata bersama Ketua Kuarda Pramuka Jawa Barat yaitu Dede Yusuf Effendi di GKP Telkom di Jalan Japati 1 Bandung. Nah, adapun tujuan dibentuknya Saka Telematika ini adalah menjadikan ikon terbaru dari pramuka sendiri dan juga mendukung 3,3 juta blok pramuka Jawa Barat. Adapun tujuan lainnya, agar anggotanya ini memiliki rasa cinta kepada telekomunikasi, edutainment, kemudian multimedia dan informatika Indonesia yang menjadi pramuka Indonesia lebih dekat dengan fitur-fitur teknologi yang semakin berkembang. Nah, berikut adalah krida-krida yang termasuk ke dalam Saka Telematika, yaitu yang pertama ada krida telekomunikasi. Nah, ini terdiri dari SKK Jaringan Telekomunikasi, SKK Jasa Telekomunikasi, SKK Interkoneksi Telekomunikasi. Nah, yang kedua yaitu ada Krida Informatika. Terdiri dari SKK Internet atau web gitu ya. Kemudian yang kedua ada SKK e-commerce, yaitu misalkan seperti plaza.com dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada SKK Social Networking. Nah, yang ketiga ada Krida Media yang terdiri dari SKK Broadcast, kemudian SKK Video, SKK Teleconference, SKK Desain Grafis. Nah, yang keempat yaitu ada Krida Edutainment. Terdiri dari SKK Game Online, SKK Konten seperti musik, film, atau edukasi, kayak gitu. Nah, itulah beberapa satuan karya pramuka yang ada di Indonesia. Baik Saka yang bersifat nasional, yaitu yang melalui penetapan Kuarnas Gerakan Pramuka, ataupun Saka-saka yang masih bersifat lokal, dan tentunya masih terdapat beberapa satuan karya pramuka lokal yang belum di sini sertakan ya di artikel sini atau yang artikel saya temukan. Nah, kalau kalian misalkan bisa menemukan yang lainnya, bisa saling sharing atau diskusi dengan anggota pramuka lainnya. Nah, semoga pembahasan kita kali ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih sudah mau mendengarkan dan menyimak. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Salam Pramuka.